Tes 3. Oke, jadi di sini saya mau praktekin cara konfigurasi Debian 11 UEFW. Yang pertama itu mulai dari ping koneksinya, cek ping servernya, terus install yang dibutuhkan, macam C2, C1, terus V-nya, terus cara permanennya, enable dan disable UEFW, izinkan semua, blokir semuanya, izinkan satu, blokir satu doang. Pasti kita keluar aja yang story. Nah, di sini kita ke adapter, kita bisa gunain di adapter utama. Lalu yang kedua kita bisa gunain sorry, terus pilihnya yang gak ada hashtagnya boleh, bebas. Terus ini adapter 3 buat jaga-jaga aja dinyalain. Kita gunain bridge karena nantinya praktik. Pilih wifi, jangan lupa. Oke, di sini udah semua, kita start. Jadi kita di sini kita ke konfigurasi fitur slash tc slash interface. Nah, di sini kalau outlook pastikan kalian ganti dengan auto. Nah, biarkan di HCP kita buat yang persoalan itu yang masalah di static pinaikin misalkan di sini kalian ikutin kayak begini. Berarti kita tunggu. Kalau kalian bisa klik IP-nya, di sini terlihat di host 9 itu IP kita udah berubah sesuai dengan IP, yaitu 10.65.10.3. 8 nya juga udah static sesuai dengan yang kita buat. Pastinya juga udah pakai IP dari Debian. Kalau udah begini, misalkan dari kalian IP itu kalian bisa reboot aja kalau misalnya nggak berubah. Nah, di sini udah, kita biarin aja. Selangkah gue itu, kalau kalian belum ada source listnya atau repository, kalian bisa tambah itu kayak begini, atau kalian bisa nyari di website. Kalau memang udah semua, jangan lupa kita cek koneksi dulu ya.
tes minggu di sini PTL. Nah, karena di sini kita udah bisa dan jaringan kita juga udah aman, kita tinggal install paket-paket yang kita web C2 SSH, tambahkan min ya supaya langsung smooth. WP nggak ada. Oh ya maaf, kita update terlebih dahulu ya. Jangan lupa update terlebih dahulu baru install. Nah, di sini ada tulisan error, ya biarin aja. Errornya nggak terlalu penting juga. Terus di sini kita tinggal install web C2 dan SSH dan ini Y habis itu enter. Nah, oke, kalau udah kita masuk ke directory SSH, terus sekalian cek yang kita masuk ke dalam SSH. Nah, di sini kalian cari parameter login, private passwordnya ini kita hapus, lalu kita ganti kata yes. Kalau udah kalian ctrl oms ya buat di restart. Nah, kalau udah kita bisa cek statusnya masing-masing paket yang kita install. Processor C2, nah ini aman. Untuk WWD harusnya dia belum update karena belum kita enable, makanya dia belum update. Kita bisa enable nanti aja. Kita ke CPL dulu, terus kalian pilih internet yang tadi kalian pilih di adapter 2 nya yaitu Sorry yang kita menggunakan hashtagnya di sini. IP-nya itu tadi 192.168.1 dan untuk kliennya ini kalian bisa tambahin satu aja jadi 1.2, baru di sini 1.1. kalau udah kita yes saja. Terus langkah selanjutnya di sini itu kita cek ping server. Cek ping server itu kalian bisa ke sini, kalian ping IP Debian itu 192.168.1. Di sini TTL aman ya teman, 100% berhasil, 0% berhasil. Kalau udah di sini langkah keduanya kita udah tadi install ya, terus di sini disuruh hapus permanen. Jadi kita hapus UEFI nya aja. Kalau mau hapus permanen itu kalian cukup komen apt purge UEFI. Nah, ini ntar UEFI nya itu bakal hapus dan gak ada sama sekali. Misalkan kita cek status UEFI service could not be found, ini yang gak ada. Nah, di sini kita nomor 4 itu udah hapus permanen. Selanjutnya kita install ulang lagi ya UEFI-nya. Nah, kalau udah berdasarkan ceritanya ini kita tinggal enable atau disable UEFI-nya. Caranya itu sama sistem
statusnya aktif itu kita belum terlalu masih tidak bisa, kita udah nggak bisa akses putihnya karena wifi nya udah kita ya, kita coba disable wifi nya, disable web status. Nah, di situ terlihat statusnya inaktif sudah ya. Kita coba buka putih lagi supaya nah di sini ada tulisannya kita udah bisa login ya gitu. Mau passwordnya salah, akses denied, kita belum bisa login. Oh iya, hashtagnya tadi yang bermetode login itu lupa dihilangin start supaya kita bisa login berdasarkan perintahnya. Kita harus bisa login di SSH, bisa saya kita tinggal exit aja. Oke, masalah SSH itu udah aman, terus wifi disable dan enable tadi udah bisa juga ya. Enable tadi kita nggak bisa akses buktinya, pas kita disable buktinya itu bisa kita akses. Terus di sini izinkan semua, jadi kalau izinkan semua kita wifi enable terlebih dahulu. Status, nah di sini lihat statusnya sudah aktif ya teman-teman. Oke, semuanya. Ini bisa lihat ya, ini blank, nggak ada sama sekali ketika kita ketik perintah default atau terus untuk webnya kita coba akses. Ini loading, pastikan ini juga sudah tidak bisa. Berarti untuk login semua itu kita udah berhasil. Selanjutnya adalah
izinkan satu, jadi maksudnya kayak izinkan satu IP aja dan sisanya itu ke tim ya. Kalau masukin IP yang kita ingin izinkan, misalkan IP kliennya itu sendiri, yaitu tadi kita pakai 1.2 ya, kita izinkan. Port SSI kita tambahin port 80, servernya 3. Jadi yang bisa akses seperti itu cuma IP klien dengan 192.168.1.2. Contoh di sini kita bisa masuk ke dalam buktinya di servernya, kita juga bisa akses ya teman-teman. Nah, untuk membuktikan apakah benar ini hanya mengizinkan satu IP saja, kita bisa coba ubah IP di sini teman-teman. Misalkan tadi yang kita izinkan hanya IP dari 192.168.1.2. Coba kita gunakan IP klien yang akhiran 192.168.1.3. Oke. Nah, terus kita coba untuk mengakses buktinya. Apakah bisa? Sini terlihat karena yang diizinkan hanya 192.168.1.2, maka klien dengan IP akhiran 1.3 ini gak bakal bisa akses karena yang diizinkan hanya satu IP saja. Oke, selanjutnya adalah blokir satu IP, diizinkan semuanya. Kita bisa gunakan kita blokir satu IP yaitu 1.2 dan kita izinkan semuanya, tapi kita belum menghapus role sebelumnya. Bisa. Nah ya, untuk saat ini kita menggunakan IP ya 1.3 ya. Selain di sini belum, berarti kita harus hapus dulu role yang di sekolah.
yang baiknya intinya di bidang aja itu yang diblokir itu kan dari 1.3 kayaknya itu yang sampai dari 4 jadi harus yang bisa biar bisa semua. Sisanya itu diizinkan sebisa itu sebagai pembuktian apakah IP 1.3 ini beneran terblokir atau tidak saya bisa gunakan seperti di sini bisa 1.3 tidak bisa digunakan karena terblokir pada surat praktek ini semuanya itu bisa bekerja satu IP dan diizinkan lainnya terus kita cuma izinkan satu IP sisanya bisa tes semua blokir semua akses itu bisa tadi diizinkan akses kita bisa enable web dari saya simple lagi dan juga bisa support semuanya tempo beberapa akses 100 setting server jadi kita udah coba di komen spek aja yang tadi secara keseluruhan kita sudah selesaikan